Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di channel Investor Jelata tentunya. Kali ini saya akan sharing lagi ya, dua saham batubara nih ya, yang akan bagi dividen ya. Ya batubara masih jumbo lah ya, seperti saham-saham batubara sebelumnya yang sudah membagikan dividen ya, seperti apa tuh ya, ITMG lah ya, yang paling besar ya. Sekitar 15% kalau nggak salah ITMG ya. Oke. Nah, apakah yang dua saham ini juga menarik ya untuk di buy ya, atau di buy-buyin aja ya? Oke. Selain ITMG apalagi waktu itu ya? Yang sudah Indika Energi ya, itu sekitar 9% ya. Kemudian juga ada apa tuh? MCOL ya, MCOL. Itu lumayan juga tuh ya, 9%-an. Kalau bayar di sosis itu kecil ya, hanya 1%-an ya. Terus yang tanggal 23 Mei juga akan segera tuh ya, yang saham batubara yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong juga tuh ya, tanggal 23 Mei kumdatnya itu ABMM ya. Itu dividen yieldnya sekitar 11% ya. Kalau teman-teman yang belum nonton video tentang ABMM ya, emiten yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong juga, silakan tonton videonya di channel saya. Nanti saya taruh di deskripsi atau bisa dilihat nanti ya di kanan atas ya, akan saya taruh linknya. Oke, kita mulai. Ya, jadi dua saham batubara yang sudah mengumumkan akan membagikan dividen berikutnya ya. Pertama adalah MYOH ya, tikernya. Ini Samindo Resources. Yang kumdatnya itu rencana 19 Mei. Nah, dividennya itu 0,00318 US dollar ya. Kalau dikalikan berapa nih, saya kali ini 14.600 ya kalau nggak salah. Itu sekitar 46,428 rupiah ya. Nah, harga saham di hari Jumat kemarin ditutup di 1420, sehingga dividen yieldnya 3,26 saja karena dibandingkan ITMG atau MCOL atau Indikan itu masuk kecil ya. Oke, saham MYOH ini rutin ya membagikan dividen ya. 0,0023 ya tahun lalu ya, berarti turun ya. Secara kalau dihitung dalam dolar tuh turun ya, tapi nggak tahu nih ya, tahun lalu nih kursnya berapa tuh ya $1 ya. Oke. Kemudian revenue-nya bisa dilihat di sini deh. Ini dalam rupiah ya kalau revenue-nya. Dimana revenue tahun 2022 itu turun sedikit dibandingkan 2021 ya. Satu apa nih ya? Ya, dari 0,1 triliun turunnya. Kemudian profitnya juga turun ya. Agak banyak nih turunnya ya. 10%-an ya. Ini pasti faktor harga batubara yang sudah semakin turun ya dibandingkan di tahun 2021. Nah, kuartal 1 2023 juga sudah dikeluarkan ya ini laporan keuangannya. Dimana kalau di annualize dalam menjadi 1 tahun itu revenue-nya turun ya. Sekitar 400 miliar ya dibandingkan tahun 2022, tapi proyeksi profitnya itu akan naik ya, 40 miliar ya. Jadi akan naik cukup banyak kalau performanya sama ya. Tapi belum tahu juga nih tahun 2023 apakah harga batubara akan sideways ya, atau turun ya, atau malah naik nih. Oke, kalau Q1 2023 nya dibandingkan Q1 2022 sama ya kalau dalam rupiah nih ya. Kemudian net profitnya itu naik banyak nih ya, sekitar 2 kalian ya. Oke. Tapi kalau nggak salah di laporan keuangan aslinya itu dalam dolar ya. Kalau dalam dolar kalau nggak salah malah tidak sebanyak ini profit kalau dalam persentase tidak sebanyak ini ya. Mungkin karena faktor kurs di tahun 2022 dolar masih tinggi ya dibandingkan di awal 2023 ini. Oke, jadi kalau berdasarkan rupiah ya, itu income-nya ya, profitnya itu naik ya 145,5% ya dengan pendapatan yang tetap ya. Oke, berikut ini chartnya ya.
Dimana ya tanggal 12 kemarin Jumat itu ditutup di harga 1420 ya. Ini sudah diumumkan tapi agak turun nih ya. Lagi ngetes supportnya nih. Oke. Dan kalau dilihat histori ya, di 2022 ketika pembagian dividen dia turun ya. Sebelum pembagian dividen juga agak turun ya. Berarti ini ya mirip lah ya dengan tahun lalu, di mana sebelum pembagian dividen dia turun ya. Setelah bagi dividen ya tambah turun gitu ya. Oke, berikutnya nih ya yang ditunggu-tunggu orang nih ya, Adaro ya. Kalau nggak salah hari Kamis atau hari Kamis kayaknya RUPS-nya itu ditetapkan dividennya sebesar Rp230 ya. Tanggal kumdatnya belum ada ya setahu saya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu tanggal kumdatnya bisa ditulis ya di kolom lagi, di bagian komen. Oke. Harga saham di hari Jumat ditutup di harga 2.760 sehingga dividen yieldnya kalau dihitung berdasarkan harga tersebut sekitar 8,33% ya. Apakah ini sesuai harapan atau enggak nih ya untuk teman-teman yang sering bermain di saham batubara ya, karena saya udah lama nih nggak megang saham batubara ya. Oke. Kemudian Adaro ini juga ya rutin ya membagikan dividen. Dimana kalau dilihat ya dividen di tahun 2023 ini di awal 2023 sudah membagikan dividen juga ya Rp251 ya. Jadi ini kalau nggak salah ya total profitnya yang dibagikan tuh $500 juta ya. Terus yang di tanggal berikutnya nih ya, yang di bulan Mei itu juga total profit yang dibagikan tuh $500 juta juga ya. Oke. Tapi tentu saja kursnya agak beda tuh ya, kurs di Januari dengan di Mei. Oke, jadi agak turun sedikit ya jumlah dividennya dibandingkan dividen yang dibagikan di bulan Januari kemarin. Oke, untuk laporan keuangan 2022 juga mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya kalau revenue-nya tuh ya naik ya hampir 2 kali lipat dibandingkan 2021 ya. Net profitnya juga naik banyak ya. Nah, sedangkan di kuartal 1 2023 ini ya, kalau di-analyze 1 tahun itu bisa dilihat profitnya turun ya. Jauh lebih sedikit ya. 12 miliar nih bedanya nih. Oke. Kita lihat saja di kuartal 2 apakah Adaro bisa memperbaiki performance kuartal 1-nya ya. Oke, berikutnya ini juga Q1 2023 kalau dibandingkan Q1 2022 sebenarnya revenue-nya naik ya. Begitupun net profit-nya ya. Oke. Di mana revenue-nya tuh naik sebanyak 53,9% sedangkan profit-nya naik sebanyak 21% ya. Oke, katanya biasanya kalau pas bagi dividen terus dilihat laporan keuangannya ini naik, biasanya cepat rebound-nya gitu ya, katanya sih begitu ya. Oke. Kalau kita lihat di Januari ya itu setelah pembagian dividen tuh turun ya, karena memang di Januari laporan kuartal 1 belum ada ya. Oke. Lalu dia sideways ya. Nah ini juga setelah diumumkan RUPS nih ya di daerah sini nih RUPS kalau nggak salah tanggal 10 atau 11 itu dia malah turun gitu ya harganya. Apakah ini karena jumlah dividen yang tidak sesuai harapan orang atau gimana ya? Mungkin teman-teman bisa yang tahu ya bisa tolong tuliskan juga di kolom komen. Oke. Berikutnya nih kita lihat ya histori saham batubara nih ya chartnya yang sudah membagikan dividennya ya. Apakah setelah bagi dividen dia rontok atau enggak ya, biar bisa menjadi mungkin benchmark kita apakah di bulan Mei ini kita masih ngejar-ngejar dividen batubara atau kita buy-buyin aja ya, buy mirip tuh ya, buy or buy. Oke, ini MCOL ya yang sudah membagikan dividen tuh ya. Ya teman-teman silakan tonton video saya itu di MCOL itu
bagi sahamnya berapa ya, tapi seingat saya itu dividen yieldnya ya, kalau maksudnya kalau dibeli 1 hari sebelum kumdet itu dividennya kira-kira 9%-an ya. Nah itu setelah membagikan ya kumdet ya, di expired date-nya sehari setelahnya itu dia langsung ini ya, ARB itu ya. Saya nggak tahu nih ya, apakah ada teman-teman yang bisa keluar di ARB-nya atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang yang memiliki MCOL ya di expired date itu, apakah masih di keep atau sempat jual ya di tanggal expired date-nya, atau baru bisa keluar di H+2 tuh ya setelah kumdet ya. Nah kalau saya hitung nih keluarnya di hari kedua gitu ya, nah itu ruginya 7% ya. Kalau tadi dividennya 9%, bisa keluar di minus 7%, masih ada cuan dikit lah ya, 2% ya. Atau mungkin ini saya kan hitungnya di atas ini harga open ini. Mungkin kalau keluarnya di high ini minusnya lebih kecil dari 7% mungkin ya. Oke, berikutnya apa nih? Indika ya, Indika Energi. Seingat saya ini dividen yieldnya kalau beli sahamnya di tanggal kumdetnya itu dividen yieldnya 9% ya. Mungkin 9%-an ya. Silakan teman-teman cek lagi. Nah ini setelah di tanggal expired date-nya ya, dia ARB juga nih ya. Jadi kalau dihitung ya, di hari keduanya dia turun ya, tapi dia rebound naik, bisa naik ke atas ya. Nah kalau bisa keluar di harga berapa tuh ya, 2100-an, nah itu minusnya minus 7% ya, sama tadi kayak MCOL ya. Nah itu berarti kalau tadi indikanya dividennya 9% juga masih ada cuan 2% ya. Oke lanjut ITMG. Nah ini TMG yang saya ingat dividen yieldnya lebih dari 15% ya. Setelah kumdet tuh ya, bisa dilihat ya, ARB 2 kali nih kayaknya ya. Nggak tahu tuh bisa keluar atau enggak tuh ya di 2 hari tersebut ya. Nah kalau kita hitung keluarnya di hari ketiga tuh ya, di harga tertingginya itu minusnya 14% ya. Sisa dikit dong ya cuan ya. Ya terus kalau di keep ya turun terus nih ya. Ya. Jadi ya ini buat pertimbangan teman-teman aja nih ya. Ini yang sering disebut apa tuh, dividen trap ya. Oke. Wah ini bukan ITMG, ini Bayan ya, Bayan Resources ya. Nah ini dividennya kecil ya, 1%-an setahu saya, sehingga tidak terlalu terjadi banyak perubahan harga di sini ya. Setelah expired date closingnya tipis-tipis aja ya, karena juga dividennya hanya 1,7%. Oke, kayaknya itu aja ya setahu saya ya. ITMG, MCOL, Indika, dan ini ya, ITMG ya. Kalau teman-teman ada yang punya informasi juga ya, saham batubara lainnya yang sudah membagikan dividen ya, bisa tolong tulis di komennya. Atau teman-teman yang mau sharing ya, yang ngekip di kumdet kemudian gimana tuh, apakah dilepas atau jadi investor mode ya, di keep aja gitu ya. Oke, demikian dari saya. Silakan like video ini jika kalian suka, subscribe channelnya, dan di share. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam jelata.